Di sebuah malam sunyi di Baghdad, seorang pemuda kurus dengan wajah yang pucat, karena terlalu sering berpuasa terduduk dalam gelap. Ia baru saja menolak sebuah cahaya raksasa yang turun dari langit. Cahaya yang berkata, "Akulah Tuhanmu, engkau telah mencapai derajat di mana syariat tak lagi wajib bagimu." Namun, pemuda itu berdiri, menatap cahaya tersebut dengan ketegasan yang mengguncang alam gaib. "Diam, wahai musuh, Tuhanku tidak akan pernah menurunkan perintah yang bertentangan dengan syariatnya." Cahaya itu pecah, berubah menjadi tawa iblis yang kalah, dan malam itu, perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani memasuki babak baru. Babak ketika syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat melebur menjadi satu jalan agung menuju Allah. Sebelum kita mulai lebih dalam perjalanan luar biasa ini, dukung channel Cerita Sejarah dengan menekan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang mengenal kisah para wali dan ulama besar. Semoga Allah membuka pintu hati kita, menuntun langkah kita di jalan yang lurus, menjernihkan niat kita, dan menjadikan kisah agung ini sebagai cahaya dalam hidup kita. Amin. Di sebuah desa sunyi bernama Jilan, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu wali terbesar sepanjang zaman. Namanya Abdul Qadir. Putra dari pasangan keluarga saleh yang dikenal jujur dan berhati bersih. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Wajahnya tenang, matanya jernih, dan hatinya mudah sekali tersentuh oleh kalimat-kalimat tentang Allah. Bahkan, sebelum mampu berbicara jelas, ia sudah terbiasa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ibunya dengan penuh kelembutan. Ibunya sering bercerita bahwa ketika Abdul Qadir masih bayi, ia melihat cahaya tipis melingkari kepala anak itu. Cahaya yang tidak pernah muncul pada anak-anak lain. Awalnya ia mengira itu hanya perasaannya saja, tetapi cahaya itu muncul berulang kali, terutama di waktu malam saat bayi itu terjaga. Cahaya itu begitu lembut, seolah menjadi isyarat bahwa anak ini diberi tanggung jawab besar dalam hidupnya kelak. Sang ibu menyimpan semua itu dalam hati, tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, kecuali kepada Allah, dalam doa panjangnya setiap malam. Sejak kecil, Abdul Qadir dikenal sangat menjaga syariat. Ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Bahkan sekecil biji kurma yang jatuh di rumah tetangganya, ia sangat berhati-hati dalam bersikap kepada orang tua, guru, dan teman-teman seusianya. Ketika anak-anak lain berlari dengan riang mengejar keindahan dunia, Abdul Qadir justru lebih senang duduk diam, mendengarkan penjelasan tentang kisah para nabi dan sahabat Rasulullah. Dalam dirinya, ada ketertarikan yang kuat terhadap ilmu agama, seolah hatinya selalu rindu kepada kebenaran. Satu kejadian di masa kecilnya semakin menegaskan keistimewaan itu. Ketika Abdul Qadir berusia sekitar 7 tahun, ia tiba-tiba terbangun pada malam hari karena mendengar suara yang tidak dikenal. Suara itu begitu lembut, namun jelas sekali terdengar. Suara itu berkata, "Wahai Abdul Qadir, kelak engkau akan menjadi orang mulia. Jagalah hatimu dan bersihkanlah amalmu." Anak kecil itu ketakutan, tetapi juga merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia segera memberitahu ibunya, dan sang ibu hanya tersenyum sambil merangkulnya erat. "Itu adalah kabar baik dari Allah," katanya dengan suara yang menggetarkan hati. Meskipun memiliki tanda-tanda spiritual sejak kecil, kehidupan di Jilan tidak selalu mudah. Keluarganya hidup sederhana, bahkan sering kekurangan. Namun kemiskinan tidak pernah membuat keluarga itu putus asa. Mereka terbiasa hidup dengan kesabaran yang tinggi dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hamba yang berserah diri. Di rumah sederhana itu, Abdul Qadir tumbuh menjadi anak yang kuat, ulet, dan tawadu. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta lebih dari apa yang Allah berikan. Ketika usianya mulai menginjak remaja, tumbuhlah dalam dirinya keinginan untuk menuntut ilmu lebih jauh. Jilan terlalu kecil untuk memenuhi dahaga pengetahuannya. Ia sering mendengar cerita tentang Baghdad, kota para ulama, dan pusat ilmu agama yang paling terkenal di dunia Islam pada masa itu. Setiap mendengar nama Baghdad disebutkan, hatinya bergetar, seolah ada panggilan dari jauh yang tidak bisa ia abaikan. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya baru akan dimulai jika ia berani meninggalkan desanya,
menuju kota ilmu tersebut. Dalam salah satu malam yang tenang, ia memberanikan diri bicara kepada ibunya tentang niatnya pergi ke Baghdad. Sang ibu terdiam sejenak, menatap anaknya yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang matang dan penuh tekad. Air mata jatuh perlahan di wajahnya. Bukan karena sedih, tetapi karena bangga. Ia tahu, hari ini akan datang juga hari ketika ia harus merelakan putranya berangkat menuju jalan takdir yang Allah tuliskan. Episode ini berakhir dengan perpisahan yang mengharukan. Abdul Qadir berdiri di depan pintu rumah, membawa bekal sederhana dan doa dari ibunya. Ia menatap jalan panjang di hadapannya, lalu melangkah dengan keyakinan penuh. Dari desa kecil Jilan inilah, sebuah perjalanan agung dimulai. Pagi itu, udara di Jilan terasa berbeda. Embun masih menggantung di pucuk daun ketika Abdul Qadir berangkat menuju Baghdad, kota ilmu yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dari cerita para ulama. Ia membawa bekal sederhana pemberian ibunya, sepotong roti, beberapa kurma, dan uang sedikit yang dijahit rapi di dalam bajunya. Ibunya berpesan agar ia tidak mengambil apapun yang bukan haknya dan tidak meninggalkan syariat, walaupun dalam keadaan paling sulit. Pesan itu terus menggema di kepalanya sepanjang perjalanannya. Perjalanan menuju Baghdad bukan perkara mudah. Jaraknya sangatlah jauh, melewati padang luas, hutan, sungai, dan daerah-daerah yang rawan perampok. Namun tekadnya tak pernah goyah. Sejak hari pertama, ia sudah menghadapi tantangan berat. Cuaca tidak bersahabat, terkadang panas menyengat, lalu tiba-tiba angin dingin menusuk tulang. Namun Abdul Qadir tahu, jalan menuju ilmu memang selalu penuh ujian, dan ia siap menempuh semuanya dengan kesabaran. Suatu hari, ketika matahari belum terlalu tinggi, Abdul Qadir melewati sebuah lembah yang dikenal orang sebagai tempat rawan penjarahan. Ia berjalan perlahan sambil berzikir, berharap Allah menjaganya. Tiba-tiba sekelompok perampok muncul dan menghadangnya. Mereka menggeledah seluruh barang bawaan para musafir di sekitar lembah itu. Ketika giliran Abdul Qadir, para perampok melihat pemuda itu hanya membawa barang yang sangat sedikit. "Kau punya uang?" tanya salah satu perampok dengan suara keras. "Ya, aku punya," jawab Abdul Qadir dengan jujur. Para perampok terkejut. Tidak ada yang menjawab seperti itu. Mereka menggeledah seluruh tas dan pakaian Abdul Qadir, tetapi tidak menemukan apapun. "Kau bohong," kata mereka. "Aku tidak bohong, uang itu dijahit di bagian dalam bajuku," jawab Abdul Qadir. Para perampok tertawa, tidak percaya bahwa ada orang sejujur itu. Mereka membawa Abdul Qadir ke pemimpin mereka, seorang pria tua yang wajahnya terlihat keras karena kehidupan. "Mengapa kau mengatakan hal bodoh yang membuatmu rugi sendiri?" tanya sang pemimpin. Dengan tenang Abdul Qadir menjawab, "Ibuku berpesan agar aku tidak berdusta apapun keadaannya. Jika aku berbohong hari ini, bagaimana aku bisa menjaga amanat Allah dalam perjalanan menuntut ilmu?" Jawaban itu membuat pemimpin perampok itu terdiam. Wajah kerasnya perlahan berubah. Ia berdiri, menatap anak muda itu lekat-lekat. "Jika kau bisa setulus ini kepada ibumu dan kepada Tuhanmu, sementara aku telah mengkhianati amanat Tuhanku selama berpuluh-puluh tahun." Suaranya bergetar. Detik itu juga, pemimpin perampok itu menangis. Ia memerintahkan seluruh anggota kelompoknya untuk mengembalikan barang-barang curian kepada semua musafir. Kejujuran Abdul Qadir telah mengguncang hati seorang yang selama ini hidup dalam gelap. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam perjalanan ruhani Abdul Qadir. Ia belajar bahwa kebenaran dan kejujuran, meski terlihat kecil, bisa menjadi cahaya yang menembus hati paling kelam sekalipun. Ia juga merasakan betapa dalamnya makna nasihat ibunya. Setiap langkah dalam perjalanan ini bukan hanya untuk mencapai Baghdad, tetapi untuk memurnikan jiwanya. Hari demi hari, ia terus berjalan, hingga akhirnya melihat puncak menara-menara tinggi Baghdad dari kejauhan. Kota itu terlihat megah, penuh cahaya, seolah menyambut kedatangannya. Hatinya bergetar. Ia tahu, sesungguhnya perjalanan hidupnya baru dimulai. Keagungan ilmu dan ujian yang lebih besar sudah menunggunya. Ketika ia memasuki gerbang kota Baghdad,
Suara lantunan Al-Quran dari madrasah-madrasah menggema di udara. Para ulama berjalan di jalanan dengan jubah panjang, sementara murid-murid mereka mengikutinya sambil membawa kitab. Pemandangan itu membuat Abdul Qadir tak bisa menahan rasa haru. Ia merasa seperti seorang musafir yang akhirnya menemukan rumah sejatinya. Disinilah, di kota agung penuh ilmu ini, Syekh Abdul Qadir Jailani akan menapaki tangga-tangga pertama menuju kedudukannya sebagai salah satu wali paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Setibanya di Baghdad, Abdul Qadir merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali baru. Kota itu begitu ramai, penuh dengan suara pedagang, para ulama yang berdiskusi, dan murid-murid yang memadati majelis ilmu. Di setiap sudut jalan, terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan tentang hadis. Udara Baghdad terasa berat oleh ilmu, namun sekaligus menenangkan bagi jiwa yang merindukan kebenaran. Abdul Qadir tahu, disinilah tujuan hidupnya akan menemukan bentuknya. Hari-hari pertamanya di Baghdad dilalui dengan penuh semangat. Ia mencari majelis yang paling sesuai dengan kebutuhan ruhani dan intelektualnya. Setiap kali mendengar ada ulama besar mengajar, ia akan datang dengan penuh adab. Ia duduk di paling belakang, mendengarkan dengan seksama, dan menyerap setiap kata seolah setiap kalimat adalah cahaya. Tidak lama kemudian, para ulama mulai mengenali ketekunan pemuda ini. Ia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, tidak pernah berbicara kecuali hal yang bermanfaat, dan tidak pernah menunda pekerjaan yang berkaitan dengan belajar. Salah satu guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Abu Sa'id Al-Mukarrami, seorang ulama besar yang terkenal tegas dalam masalah syariat. Di majelis sang guru, Abdul Qadir belajar bahwa syariat bukan sekadar aturan, tetapi jalan pelindung yang menjaga hati dari kegelapan. Ia mempelajari fikih dengan detail, memahami makna ibadah, dan mendalami adab-adab yang harus dijaga seorang penuntut ilmu. Ketika para murid lain merasa cukup hanya dengan memahami hukum dasar, Abdul Qadir justru menggali lebih dalam. Ia bertanya tentang hikmah, tentang alasan, dan tentang bagaimana syariat menuntun manusia menuju Allah. Dalam masa belajarnya itu, Abdul Qadir hidup sangat sederhana. Ia tidak memiliki rumah sendiri, tidak pula harta yang cukup. Ia seringkali tidur di sudut-sudut masjid atau madrasah, hanya beralaskan tikar tipis. Makanan pun sering menjadi ujian besar. Ada hari-hari ketika ia hanya makan sedikit roti kering, yang ia bagi menjadi beberapa bagian, agar bertahan hingga malam. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, kelaparan kecil itu adalah bagian dari perjalanan menuju ilmu, dan Allah pasti melihat setiap kesulitan yang ia hadapi. Di tengah kesulitan itu, ada kejadian yang semakin menguatkan tekadnya. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di masjid setelah salat, ia merasakan betapa beratnya beban hidup. Ia hampir tidak memiliki makanan, tubuhnya lelah, dan pikirannya terasa penuh. Ia menundukkan kepala dan berdoa dengan suara yang sangat lirih. Ya Allah, jika Engkau melihat perjalananku ini sebagai jalan yang benar, maka mudahkanlah. Namun jika aku berjalan dengan hati yang salah, maka luruskanlah. Tidak lama kemudian, seorang pria tua yang tidak ia kenal datang dan duduk di sampingnya. Pria itu meletakkan sepotong roti segar di depan Abdul Qadir, lalu berkata dengan suara lembut, "Makanlah, wahai anak muda, Allah tidak akan membiarkan hamba yang bersungguh-sungguh tersesat begitu saja." Setelah berkata demikian, pria itu pergi tanpa menoleh. Abdul Qadir merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Ia tahu Allah sedang menguatkan langkahnya. Seiring berlalunya waktu, Abdul Qadir semakin mendalami ilmu hadis, tasawuf, dan fikih. Ia belajar tentang ketelitian dalam meriwayatkan hadis, tentang makna batin di balik ibadah, dan tentang bagaimana seorang hamba seharusnya menjaga adab kepada Allah dalam setiap gerakan hidupnya. Ia menjadi murid yang dikenal rendah hati, tidak pernah menonjolkan diri, dan selalu memuliakan gurunya. Dalam setiap pelajaran, ia menempatkan syariat sebagai fondasi yang tidak boleh tergoyahkan. Episode ini ditutup dengan perubahan besar dalam diri Abdul Qadir. Jika sebelumnya ia hanya memiliki semangat mencari ilmu, kini ia memiliki arah yang jelas. Ia ingin menjadi hamba yang berjalan di atas syariat dengan teguh, hingga suatu hari
Allah membuka baginya rahasia-rahasia yang lebih dalam. Dengan hati yang mantap, ia melangkah menuju tahap berikutnya dalam perjalanan spiritualnya. Sebuah tahap yang kelak dikenal sebagai gerbang tarekat. Hari-hari di Baghdad berjalan semakin padat bagi Abdul Qadir. Ia belajar hampir sepanjang waktu, berpindah dari satu majelis ilmu ke majelis lainnya. Namun, para gurunya mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dalam diri pemuda ini. Ketekunan dan kerendahan hatinya sudah jelas terlihat, tetapi ada hal lain yang lebih dalam. Seakan-akan hatinya selalu berada dalam keadaan hadir di hadapan Allah. Bahkan ketika ia diam tanpa berkata apa-apa, cahaya keseriusan terpancar dari matanya, membuat siapapun yang menatapnya merasa sejuk. Suatu hari, ketika Abdul Qadir sedang membaca kitab di sudut madrasah, salah satu gurunya, Abu Sa'ad al-Mukarrami, memperhatikannya dari jauh. Sang guru melihat bagaimana pemuda itu tenggelam dalam dizikir tanpa suara, seolah hatinya terus terhubung dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat manusia biasa. Tanpa ia sadari, gurunya mendekat, lalu duduk di hadapannya. "Wahai Abdul Qadir," katanya pelan, "engkau tidak hanya membaca huruf-huruf di kitab, engkau membaca cahaya di baliknya." Abdul Qadir menunduk, merasa tidak pantas menerima pujian seperti itu. "Guru, saya hanya seorang pencari. Jika ada cahaya, maka itu datang dari Allah, bukan dari diri saya," jawabnya. Sang guru tersenyum. Kerendahan hati seperti itu bukan milik orang biasa. Tanda-tanda lain mulai terlihat. Seringkali ketika hujan turun deras dan banyak murid tidak bisa pulang, Abdul Qadir dengan spontan mengangkat tangannya dan berdoa. Tidak lama kemudian, hujan mereda tepat di sekitar madrasah. Seakan awan mendengar permintaannya. Para murid pernah melihat ini beberapa kali. Namun, Abdul Qadir selalu menghindari pembicaraan tentang hal itu. Ia takut jika dirinya ditimpa ujub atau merasa istimewa. Baginya, setiap doa yang dikabulkan adalah murni karena kemurahan Allah, bukan karena dirinya. Namun, tanda paling nyata terjadi pada suatu malam yang sunyi. Ketika Abdul Qadir tengah menunaikan salat tahajud di sebuah ruangan kecil, seorang murid lain masuk tanpa sengaja. Murid itu terkejut melihat tubuh Abdul Qadir bersinar lembut seperti diterangi cahaya bulan. Meskipun tidak ada lampu sama sekali, ia melihat pemuda itu sujud begitu lama, hingga lantai menjadi basah oleh air matanya. Murid itu diam terpaku, tidak berani mengganggu. Ketika Abdul Qadir selesai salat, cahaya itu perlahan meredup. Tanpa sadar, murid itu langsung sujud karena takut dan kagum. "Apa yang kau lihat?" tanya Abdul Qadir pelan. Murid itu menjawab dengan suara bergetar, "Aku melihat cahaya yang tidak kulihat pada manusia manapun." Abdul Qadir menutup mulut murid itu dengan lembut dan berkata, "Jangan ceritakan kepada siapapun. Cahaya itu adalah rahasia Allah, bukan untuk dibanggakan." Meskipun ia berusaha menyembunyikan semua itu, berita tentang keistimewaan Abdul Qadir mulai menyebar perlahan di kalangan murid dan ulama. Namun berbeda dari orang-orang yang mencari perhatian, ia justru semakin menjauhi keramaian dan memperbanyak ibadah. Ia sering berpuasa berhari-hari, hanya minum sedikit air saat berbuka. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan dizikir panjang, menundukkan diri di hadapan Allah dengan penuh cinta dan ketakutan. Semakin tinggi derajat spiritualnya, semakin dalam kerendahan hatinya. Para gurunya mulai memahami bahwa pemuda ini tengah disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ada beban takdir yang tidak terlihat, tetapi terasa. Sementara itu, Abdul Qadir sendiri belum menyadari sepenuhnya apa yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal: ia harus terus berjalan di jalan syariat dengan penuh kesungguhan. Karena tanpa syariat, tidak ada kedekatan hakiki dengan Allah. Setelah tanda-tanda keistimewaan mulai tampak pada diri Abdul Qadir, ujian takdir justru datang semakin berat. Seakan Allah ingin membersihkan hatinya sepenuhnya sebelum membuka pintu tarekat. Pada masa itu, Baghdad sedang mengalami kegelisahan. Harga bahan makanan melonjak, beberapa daerah mengalami kekeringan, dan banyak orang hidup dalam kesulitan. Dalam suasana penuh tekanan itu, Abdul Qadir turut merasakan penderitaan tersebut dengan cara yang sangat dalam. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan keluar dari madrasah, perutnya terasa sangat lapar. Ia sudah berpuasa selama beberapa hari tanpa makanan yang layak.
namun ia tetap melanjutkan ibadah dan belajar dengan semangat yang sama. Di jalan, seorang pedagang roti lewat sambil membawa keranjang besar berisi roti panas. Aroma roti itu menusuk hidungnya, membuat tubuhnya lemas karena lapar yang tak tertahankan. Namun dari sekian banyak roti itu, hanya satu yang tampak jatuh di pinggir jalan. Naluri manusiawinya sempat menggoda. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Roti itu tergeletak begitu saja, dan ia sedang dalam keadaan sangat lapar. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh roti itu, kalimat ibunya terngiang kuat di telinganya. "Jangan sekali-kali mengambil yang bukan hakmu." Abdul Qadir menarik tangannya kembali. Dengan napas berat, ia berbalik arah dan meninggalkan roti itu. Keputusan itu tampak kecil, namun sebenarnya ia baru saja melewati ujian batin yang sangat besar. Ujian lain datang tidak lama setelah itu. Suatu malam, ia pulang dari majelis ilmu dan menemukan bahwa tas kecil berisi kitab dan pakaiannya hilang. Ia berusaha mencarinya ke berbagai sudut madrasah, tetapi tidak ada tanda-tanda tas itu ditemukan. Beberapa murid mengatakan mungkin ada pencuri yang masuk. Abdul Qadir sempat merasa sangat kecewa. Itu adalah satu-satunya hartanya. Namun ia segera menenangkan diri dan berkata, jika Allah mengambil sesuatu, pasti ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Keesokan harinya, ia kembali belajar seperti biasa, meski tanpa kitab dan pakaian cadangan. Guru-gurunya melihat kesedihan itu, tetapi mereka juga melihat keteguhan yang semakin tajam. Abu Sa'd al-Mukarrami mendekatinya dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, jika engkau ingin menjadi orang besar, kau harus rela kehilangan dunia kecil." Kalimat itu masuk ke dalam hatinya, seperti air yang menyejukkan. Ia menyadari bahwa kehilangan bukan tanda penolakan, tetapi tanda pemurnian. Namun ujian terbesar datang ketika ia mengalami fitnah dari seseorang yang tidak menyukainya. Ada seorang murid iri pada kedekatannya dengan para guru. Orang itu menyebarkan kabar bahwa Abdul Qadir sengaja menampilkan cahaya dan keistimewaannya untuk menarik perhatian. Fitnah itu menyebar dengan cepat. Beberapa murid bahkan mulai menjauhinya. Pada suatu malam, ia duduk sendirian di halaman madrasah. Hatinya terasa berat. Bukan karena fitnah itu, tetapi karena ia takut hatinya tergelincir ke dalam kesombongan atau kemarahan. Ia menangis dalam sujud panjang. Ya Allah, jika ada kesalahan dalam niatku, maka bersihkanlah. Jika ini ujian, maka kuatkanlah aku. Tangis itu melonjak ke langit Baghdad yang penuh bintang. Seakan alam pun mendengar doa seorang hamba yang sedang ditempa. Beberapa hari kemudian, kebenaran terungkap. Ternyata ada murid lain yang memergoki si penyebar fitnah sedang mengarang cerita palsu. Para guru menegur keras murid itu dan memintanya meminta maaf kepada Abdul Qadir di hadapan umum. Namun, Abdul Qadir justru berkata dengan lembut, "Aku memaafkanmu. Semoga Allah juga memaafkanmu." Sikap itu membuat banyak orang terdiam. Di hari itu, para murid melihat bahwa keteguhan hatinya bukan sekadar kata-kata, tetapi jalan hidup. Setelah melewati berbagai ujian yang menggetarkan hati, Abdul Qadir merasakan sebuah perubahan halus dalam dirinya. Hatinya lebih peka, jiwanya lebih tenang, dan pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa seperti ada pintu yang sudah lama tertutup, dan kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pada masa itu, ia sering merenung lebih lama setelah salat. Ada rasa rindu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Rindu kepada sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar ilmu dan bacaan. Suatu sore, ia mendatangi majelis Abu Sa'd al-Mukarrami. Gurunya yang terkenal tegas dalam urusan syariat dan disiplin ruhani. Majelis itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa murid setia yang hadir. Duduk melingkar sambil menunggu sang guru berbicara. Setelah memberikan pelajaran fikih dan adab, Abu Sa'd tiba-tiba menatap Abdul Qadir dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan yang membuat seluruh ruangan hening seketika. "Wahai Abdul Qadir," kata sang guru perlahan, "engkau telah berjalan dengan syariat yang kokoh. Kini saatnya engkau memasuki dunia yang lebih dalam. Dunia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata.
Abdul Qadir menunduk. Hatinya bergetar. "Guru, apakah saya sudah pantas untuk itu?" Abu Sa'id tersenyum tipis. "Tidak ada yang benar-benar pantas. Yang ada adalah mereka yang mempersiapkan hati dan membersihkan amal. Dan engkau telah melakukannya." Di hari itu, Abu Sa'id memberikan baiat tarekat kepadanya. Tangan gurunya menggenggam tangannya dengan kuat, tetapi hangat. Dalam baiat itu, sang guru membacakan doa-doa yang membuat seluruh tubuh Abdul Qadir bergetar. Saat kalimat terakhir diucapkan, ia merasakan seolah ada tirai tebal yang tersingkap dari hatinya. Sebuah cahaya halus, bukan cahaya yang terlihat mata, tetapi dirasakan dalam batin, masuk perlahan ke dalam dirinya. Ia menahan air mata, merasa seperti baru saja terlahir kembali. Setelah baiat itu, proses pembinaan ruhani dimulai. Tarekat bukan sekadar amalan di zikir, tetapi latihan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Setiap harinya, Abdul Qadir diberikan tugas-tugas yang tampak sederhana, namun sebenarnya sangat berat bagi jiwa. Ia harus menghilangkan segala kemewahan, menyisihkan waktu panjang untuk dizikir, dan memperbanyak puasa. Ia juga diajarkan untuk menjaga pandangan, menjaga hati, dan mengendalikan hawa nafsu yang sering muncul secara halus. Hari-hari awal dalam tarekat adalah masa yang paling melelahkan. Ada malam ketika Abdul Qadir harus bangun berulang kali untuk bermunajat. Ia menahan kantuk, menahan lapar, dan menahan segala keinginan duniawi yang muncul. Namun setiap kali tubuhnya mulai goyah, ia teringat wajah ibunya, teringat perjalanan panjang menuju Baghdad, dan teringat bagaimana Allah selalu menjaganya sejak kecil. Ingatan-ingatan itu membuatnya tetap berdiri. Suatu malam, ketika ia melakukan dzikir sendirian di ruangan kecil, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hatinya bergetar begitu kuat, seakan ada suara halus yang memanggil dari dalam dirinya. Ia menutup mata dan merasakan kehadiran yang begitu lembut, namun penuh wibawa. Bukan suara manusia, bukan pula bisikan dunia. Itu adalah panggilan ilahi yang tidak membutuhkan kata-kata. Hatinya dipenuhi ketenangan yang sulit dijelaskan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasakan kedekatan dengan Allah yang sebelumnya hanya ia baca dalam kitab-kitab tasawuf. Namun jalan tarekat tidak selalu berupa kedamaian. Ada pula malam-malam ketika ia justru diselimuti rasa sepi yang sangat dalam, seolah Allah menjauh darinya. Pada masa-masa itu, ia hanya bisa menunduk dan mengaku, "Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa kecuali Engkau." Ucapan itu menjadi kekuatan yang membuatnya tetap pada jalan yang lurus. Para guru melihat perubahan besar pada dirinya. Wajahnya tampak lebih berbinar, suaranya semakin lembut, dan tutur katanya semakin penuh hikmah. Ia tidak lagi hanya berjalan sebagai seorang penuntut ilmu, tetapi sebagai seorang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pembimbing. Dan mereka tahu, cinta Allah sudah mulai mengalir dalam dirinya dengan kuat. Setelah menerima baiat dari gurunya, kehidupan Abdul Qadir berubah secara drastis. Jika sebelumnya ia sudah dikenal tekun, maka setelah memasuki dunia tarekat, ketekunannya naik ke level yang jauh lebih tinggi. Tarekat bukan sekadar amalan tambahan, tetapi sebuah perjalanan menyeluruh yang menuntut seluruh jiwa dan raga. Hari-hari Abdul Qadir dipenuhi latihan berat yang dirancang untuk memurnikan hati dari segala sifat buruk. Salah satu latihan utama adalah dzikir panjang yang dilakukan pada waktu tertentu. Dzikir ini bukan sekadar pengucapan kalimat, tetapi penyelaman hati yang menuntut penuh perhatian. Kadang ia harus melakukan dzikir hingga berjam-jam tanpa berhenti. Setiap kali lidahnya mulai letih dan hatinya mulai goyah, ia memaksa dirinya tetap fokus. Ini bukan tentang kuatnya tubuh, tetapi tentang tunduknya hati. Kata gurunya, suatu hari, kalimat itu menjadi pegangan setiap kali ia merasa hampir menyerah. Selain dzikir, mujahadah adalah bagian terpenting dari tarekat. Mujahadah berarti bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Dalam prakteknya, Abdul Qadir harus menahan diri dari keinginan duniawi. Bahkan yang paling sederhana sekalipun. Ia sering hanya makan sekali sehari. Kadang-kadang, ia menahan lapar lebih lama untuk menguji keteguhan hatinya. Namun kelaparan itu
justru membuat pikirannya semakin tajam. Ia mulai merasakan bahwa ketika tubuh dilemahkan, hati justru lebih mudah dipenuhi cahaya. Ada malam-malam tertentu ketika ia harus duduk dalam keheningan total selama berjam-jam, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menjaga hatinya tetap hadir di hadapan Allah. Keheningan itu kadang terasa seperti memikul gunung. Pikiran-pikiran liar datang, godaan untuk berhenti muncul, dan rasa jenuh mulai menekan. Tetapi ia menolak tunduk pada bisikan-bisikan itu. Jika aku tunduk pada rasa malas ini, bagaimana aku bisa berharap Allah mendekatkan diri kepadaku? Bisiknya kepada diri sendiri. Pada suatu malam yang sangat sunyi, saat semua orang sudah tertidur, Abdul Qadir duduk menghadap kiblat. Cahaya lampu minyak di ruangan kecil itu nyaris padam. Ia mulai berzikir dengan suara pelan. Lalu perlahan-lahan, zikir itu berubah menjadi aliran getaran dalam hatinya. Semakin lama, ia merasakan sesuatu yang aneh, namun menenangkan. Seolah seluruh dunia menghilang, dan hanya Allah yang tersisa dalam kesadarannya. Ia merasa ringan, seakan tubuhnya tidak lagi memiliki berat. Dalam keadaan itulah, air matanya menetes tanpa ia tahu alasannya. Namun, pengalaman spiritual bukan selalu berupa ketenangan. Pada malam lain, ia mengalami goncangan batin yang sangat kuat. Ketika sedang berzikir, tiba-tiba muncul rasa gelisah yang luar biasa. Hatinya terasa dipenuhi bisikan yang menyuruhnya berhenti. Bisikan itu berkata, "Engkau sudah cukup. Mengapa menyiksa dirimu seperti ini? Tidak ada yang melihatmu." Suara itu terdengar begitu nyata, seakan ada seseorang di dalam ruangan. Abdul Qadir menggenggam lututnya kuat-kuat dan berkata dalam hati, "Ini hanyalah godaan nafsu. Aku tidak akan mengikuti kalian." Ia terus berzikir, bahkan semakin keras. Dan seketika, rasa gelisah itu pecah seperti kaca. Ketenangan kembali turun menghampirinya, lebih lembut dari sebelumnya. Di saat itu, ia memahami satu hal penting. Semakin tinggi derajat seseorang mendekati Allah, semakin kuat pula ujian yang akan menghampiri hatinya. Beberapa minggu kemudian, gurunya memanggilnya. "Wahai Abdul Qadir," kata sang guru, "engkau telah melalui mujahadah yang sangat berat. Hati seseorang yang sabar dalam mujahadah akan diisi Allah dengan cahaya." Guru itu kemudian meletakkan tangannya di dada Abdul Qadir. Dalam sekejap, pemuda itu merasa hatinya dipenuhi kehangatan yang tidak dapat dijelaskan. Ia menangis terseduh-seduh, merasa seperti Allah benar-benar hadir dalam setiap detak jantungnya. Setelah itu, lidahnya menjadi lebih mudah dalam berzikir. Hatinya menjadi lebih peka dalam merasakan bisikan-bisikan batin. Ia mulai merasakan bahwa tarekat bukan sekadar latihan, tetapi perjalanan menuju pengenalan diri yang sebenarnya. Dan dari pengenalan diri itulah, seseorang akan dibimbing menuju pengenalan kepada Allah. Setelah melewati masa-masa mujahadah yang panjang dan berat, perubahan dalam diri Abdul Qadir semakin nyata. Wajahnya tampak bersinar dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Suaranya semakin lembut, namun penuh wibawa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menembus hati siapapun yang mendengarnya. Meski ia tidak pernah berniat menonjolkan diri, cahaya ruhani itu membuat banyak orang datang mendekat secara alami. Tanpa disadari, fondasi tarekat yang kelak dikenal sebagai Tarekat Qadiriyah mulai tumbuh melalui langkah-langkah kecilnya. Pada masa ini, Baghdad dipenuhi murid dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Persia, ada yang dari Hijaz, bahkan ada yang dari negeri jauh seperti Syam. Nama Abdul Qadir mulai terdengar dari mulut ke mulut, bukan karena karamah yang mencolok, tetapi karena akhlaknya yang sangat halus. Ia selalu membantu orang miskin dengan apapun yang ia punya, meski dirinya sendiri sering kekurangan. Ia menenangkan jiwa siapapun yang datang kepadanya dengan masalah. Dan ketika ia berbicara tentang Allah, suaranya membawa ketenangan yang membuat pendengarnya menangis. Pada suatu sore, ketika Abdul Qadir sedang duduk di halaman madrasah, beberapa pemuda mendekatinya. Mereka meminta izin untuk belajar langsung darinya, bukan hanya di majelis umum. Abdul Qadir menunduk sejenak, merasa berat menerima permintaan itu. "Aku bukan siapa-siapa," katanya dengan rendah hati. "Aku hanya seorang murid yang masih belajar.
Namun salah satu pemuda itu berkata, "Justru karena engkau merendah, kami ingin belajar darimu. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak kami temukan di tempat lain." Kata-kata itu menggugah hatinya. Setelah berdoa memohon petunjuk, ia akhirnya menerima beberapa murid pertama untuk dibimbing secara pribadi. Sejak saat itu, lingkaran kecil mulai terbentuk. Abdul Qadir mengajarkan di zikir yang ia ambil dari gurunya, mengajarkan adab dalam berjalan di jalan tasawuf, serta menanamkan keyakinan bahwa syariat adalah pondasi yang tidak boleh goyah. Murid-murid itu mengikuti setiap perintahnya dengan penuh kesungguhan. Mereka melihat keteladanan langsung dari dirinya, bagaimana ia hidup penuh kesederhanaan dan keteguhan. Pelan-pelan, majelisnya tumbuh semakin besar. Pada awalnya hanya beberapa orang, kemudian puluhan, lalu ratusan. Setiap malam, ia duduk di ruangan kecil, memberikan nasihat yang keluar dari hati yang jernih. Tidak ada kata yang berlebihan, tidak ada ucapan yang dibuat-buat, semua mengalir alami. Seakan ia hanya menjadi perantara bagi hikmah yang diturunkan dari langit. Kadang, ada seorang miskin datang menangis karena kelaparan. Abdul Qadir memberikan makanan terakhir miliknya tanpa ragu. Ia selalu berkata, "Jika kau memberi karena Allah, maka Allah akan menjagamu." Suatu malam, ketika dizikir dilakukan bersama para murid, salah satu dari mereka melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Cahaya halus turun dari atas kepala Abdul Qadir, menyelimuti ruangan dengan kehangatan. Tidak semua orang melihatnya, tetapi mereka yang merasakannya tahu bahwa itu bukan cahaya biasa. Mereka menangis tanpa tahu mengapa. Setelah dizikir selesai, salah seorang murid berkata sambil terisak, "Guru, apa yang tadi kami rasakan?" Abdul Qadir tersenyum lembut dan menjawab, "Itu hanyalah rahmat Allah. Jangan sibukkan dirimu dengan cahaya, sibukkanlah dirimu dengan Dia yang menciptakan cahaya. Semakin banyak orang datang, semakin jauh pula namanya tersebar." Namun Abdul Qadir tetap menjaga kerendahan hati. Ia tidak pernah mengaku sebagai pemimpin tarekat. Justru para muridlah yang mengenali jalan itu sebagai jalan yang dipandu oleh Allah melalui dirinya. Dari sinilah, perlahan-lahan, sebuah tradisi ruhani mulai terbentuk. Tarekat Qadiriyah bukan lahir karena klaim, tetapi karena cahaya amal, akhlak, dan kejujuran yang terpancar dari seorang hamba Allah. Semakin dalam Abdul Qadir menapaki jalan tarekat, semakin halus pula suara-suara ruhani yang ia rasakan dalam batinnya. Di zikir panjang, puasa yang menundukkan hawa nafsu, serta malam-malam yang ia habiskan dalam munajat, membuat hatinya semakin peka. Pada masa itulah, pintu yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka perlahan. Pintu yang membawa manusia dari sekadar mengetahui Allah menuju merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut kehidupannya. Inilah awal dari makom hakikat. Makom yang hanya dicapai oleh mereka yang hatinya telah dibersihkan dari segala tirai dunia. Suatu malam, ketika semua murid telah pulang dan ruangan dizikir menjadi sunyi, Abdul Qadir duduk sendirian dengan kepala tertunduk. Angin Baghdad bertiup pelan, membawa aroma tanah dan wangi malam yang menenangkan. Ia menutup mata dan mulai berzikir. Beberapa saat kemudian, dunia luar seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah dirinya, dan di zikir yang mengalir seperti arus sungai, hatinya terasa lapang, seolah seseorang telah membuka jendela besar di dalam dadanya. Dalam keadaan itu, tiba-tiba ia melihat gambaran dunia dengan cara yang berbeda. Ia merasakan bahwa semua yang ada di dunia, kekayaan, pangkat, pujian, hanyalah bayangan yang mudah hilang. Manusia mengejarnya siang malam, namun ketika mereka mendapatkannya, mereka tetap merasa kosong. Ia melihat bahwa hakikat kehidupan bukan terletak pada apa yang dimiliki manusia, tetapi pada sejauh mana manusia mengenal Tuhannya. Pandangan itu membuat air matanya mengalir. "Ya Allah," bisiknya, "betapa banyak manusia yang tertipu oleh dunia, betapa sedikit yang mengingat Engkau." Hatinya dipenuhi bela sungkawa yang dalam terhadap orang-orang yang hidup tanpa arah ruhani. Ia merasa seolah seluruh dunia adalah tempat persinggahan sementara, dan manusia adalah musafir yang lupa bahwa mereka sedang berjalan pulang menuju Allah. Namun pengalaman ruhani ini juga membawa konflik batin. Semakin ia memahami hakikat dunia,
Semakin besar godaan agar ia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Sesekali muncul bisikan halus yang berkata, "Engkau sudah dekat dengan Allah. Engkau berbeda dari mereka." Bisikan itu sangat lembut, hampir tidak terdengar, tetapi ia mengenalinya sebagai tipu daya nafsu, bahaya yang jauh lebih besar daripada godaan dunia. Suatu malam, ia merasakan bisikan itu datang lebih kuat dari biasanya. "Abdul Qadir," suara batin itu berkata, "engkau telah mencapai tingkat yang tidak dicapai banyak orang. Engkau sudah melihat hakikat." Abdul Qadir berdiri tiba-tiba, memukul dadanya dengan ringan sambil berkata, "Ya Allah, jauhkan aku dari keangkuhan. Aku hanyalah hamba hina yang tidak memiliki apa-apa." Dalam kondisi itu, ia berlari menuju sumur di halaman madrasah dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Air itu membuat kesadarannya kembali tajam. Ia menengadah ke langit dan berkata, "Jika ada cahaya dalam diriku, itu milikmu. Jika ada keistimewaan dalam diriku, itu datang darimu. Aku tidak punya apapun." Pada hari-hari berikutnya, Abdul Qadir mencoba menjaga keseimbangan antara kelembutan hakikat dan ketegasan syariat. Ia tidak ingin terseret oleh pengalaman ruhani yang bisa menipu hati. Setiap kali ia merasakan kehadiran Allah dalam hatinya, ia memperbanyak sujud. Setiap kali ia merasakan kehalusan batin, ia memperketat ibadah lahiriah agar tetap berpijak di bumi. Dalam majelisnya, para murid menyadari bahwa ucapannya semakin dalam. Ia berbicara tentang makna ikhlas, tentang bagaimana amal tanpa kehadiran hati tidak akan sampai kepada Allah. Ia berkata, hakikat bukanlah cahaya yang dilihat mata, tetapi kejernihan hati dalam memandang diri sebagai hamba. Murid-murid yang mendengarnya menangis tanpa ia minta, karena kata-katanya menyentuh bagian jiwa yang paling tersembunyi. Setelah memasuki makom hakikat, perjalanan Abdul Qadir menjadi semakin dalam dan semakin halus. Ia mulai melihat rahasia-rahasia batin yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun semakin dekat ia merasakan kehadiran Allah, semakin besar pula ujian yang datang. Bukan lagi ujian fisik atau duniawi, tetapi ujian ruhani yang jauh lebih berbahaya. Ujian yang tidak terlihat mata, namun dapat menggoyahkan seseorang dalam sekejap jika hatinya tidak kokoh. Suatu malam, ketika ia sedang berzikir sendirian, tiba-tiba muncul rasa gelisah yang sangat kuat dalam hatinya. Rasa itu bukan datang dari luar, melainkan muncul seperti badai dari dalam dirinya sendiri. Bisikan-bisikan halus mulai mengusik ketenangannya. "Mengapa engkau begitu lelah beribadah?" Suara itu berkata, "Engkau sudah melakukan lebih banyak daripada orang lain. Istirahatlah, ibadahmu sudah cukup." Bisikan itu terdengar lembut, bahkan terlihat masuk akal, tetapi Abdul Qadir mengenalinya sebagai godaan nafsu yang mencoba menyesatkannya. Ia mencoba melawan, tetapi semakin ia berzikir, bisikan itu semakin kuat. "Engkau sudah suci," bisiknya lagi. "Engkau tidak perlu lagi bersusah payah seperti manusia biasa." Kata-kata itu terasa seperti racun yang membungkus dirinya dengan madu. Abdul Qadir menggenggam dadanya, berusaha menenangkan diri, namun batinnya terasa bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba menembus pertahanannya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Ya Allah, lindungilah aku dari tipu daya nafsu ini." Ia menundukkan kepala, lalu mempercepat zikirnya. Seketika, rasa gelisah itu mereda, tetapi tidak menghilang sepenuhnya. Ia tahu, ujian seperti ini tidak akan berhenti, dan benar saja. Beberapa malam kemudian, ujian itu datang kembali. Kali ini, dengan bentuk yang jauh lebih menakutkan. Pada malam itu, ketika ia sedang sujud panjang, tiba-tiba ruangan tempatnya beribadah dipenuhi cahaya terang. Cahaya itu begitu besar, dan memantulkan keindahan yang tidak dapat dijelaskan. Dari dalam cahaya itu terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, engkau adalah kekasihku. Karena itu, mulai sekarang syariat tidak lagi wajib bagimu. Engkau telah mencapai kedudukan tertinggi." Suara itu begitu indah, begitu lembut, dan begitu meyakinkan. Siapapun bisa tertipu oleh kalimat itu. Dan mungkin, banyak orang akan percaya bahwa itu adalah suara ilahi. Namun dalam hati Abdul Qadir,
Ada sesuatu yang tidak tenang. Ia mengingat ajaran gurunya, setinggi apapun pengalaman ruhani seseorang, syariat adalah tiang yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan keberanian yang lahir dari keyakinan, ia berdiri dan menatap cahaya itu. Lalu ia berkata dengan suara tegas, "Diam, engkau bukan Tuhanku. Tuhanku tidak akan menyuruhku melanggar syariat." Detik itu juga, cahaya tersebut hancur seperti kaca yang dilempar batu. Tawa keras yang sangat mengerikan terdengar dari balik pecahan cahaya itu. Tawa itu menggema ke seluruh ruangan, membuat dinding seakan bergetar. "Engkau telah selamat dariku hari ini, wahai Abdul Qadir," kata suara itu sebelum akhirnya menghilang. "Tetapi tidak semua orang akan seteguh dirimu." Setelah peristiwa itu, Abdul Qadir jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir tanpa ia sadari. Ia merasakan betapa halusnya tipu daya ruhani yang bisa menimpa siapa saja, bahkan mereka yang sudah tinggi makamnya. Dalam sujud yang sangat dalam, ia berkata, "Ya Allah, jika engkau tidak menjaga hatiku, aku akan binasa." Keesokan harinya, Abdul Qadir menceritakan kejadian itu kepada gurunya. Sang guru memandangnya dalam diam, lalu berkata, "Iblis tidak takut pada orang yang banyak ibadah, tetapi ia takut pada orang yang memegang teguh syariat. Engkau baru saja melewati salah satu ujian terbesar dalam perjalanan ruhani. Bersyukurlah, karena Allah menjagamu." Pengalaman itu membuat hati Abdul Qadir semakin kuat. Ia memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan diukur dari kemampuan melihat cahaya atau mendengar suara, tetapi diukur dari sejauh mana seseorang setia pada syariat dan berserah diri kepada Allah. Setelah malam itu, ia memperketat zikirnya, memperbanyak sujud, dan semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah. Setelah malam menegangkan itu, malam ketika cahaya palsu pecah oleh keteguhan syariat, hati Abdul Qadir berubah dengan cara yang tidak dapat ia jelaskan. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja selamat dari jurang yang sangat dalam. Bukan hanya selamat, tetapi juga dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi. Ada ketenangan baru dalam dirinya, ketenangan yang tidak datang dari diri sendiri, melainkan dari penjagaan Allah. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Udara Baghdad masih sangat dingin, dan langit masih gelap. Ia berwudu, lalu berdiri untuk salat. Setiap gerakan salat terasa lebih ringan, seolah tubuhnya dipandu oleh sesuatu yang lembut. Ketika ia bersujud, ia merasakan kedekatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah seluruh dunia menghilang, dan yang tersisa hanyalah dirinya dan Tuhannya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia yang tidak terkatakan. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, Abdul Qadir merasakan bahwa pikirannya lebih jernih daripada sebelumnya. Tidak ada lagi bisikan-bisikan halus yang mengganggunya. Tidak ada rasa gelisah yang menusuk hati. Ia merasakan kedamaian yang luas, seperti lautan yang tidak memiliki batas. Dalam setiap detik hidupnya, ia merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Bahkan ketika ia sedang makan, ketika sedang berjalan, atau sekadar menatap langit, hatinya selalu berkata, "Allah bersamaku." Namun ketenangan itu bukan membuatnya jauh dari manusia. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih lembut terhadap siapa saja. Ketika seorang murid datang dengan masalah, Abdul Qadir mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ketika seseorang yang miskin meminta bantuan, ia memberikan apapun yang ia punya tanpa ragu. Ketika ada orang yang berbuat kasar, ia memaafkannya dengan senyuman. Para murid melihat perubahan itu dengan penuh kekaguman. Mereka merasa seolah sedang duduk di hadapan seseorang yang hatinya telah dimurnikan oleh tangan ilahi. Pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit Baghdad berubah menjadi jingga, seorang murid muda datang dengan wajah gusar. "Guru," katanya, "mengapa setelah ibadah panjang aku masih merasa jauh dari Allah? Mengapa hatiku masih berat dan gelisah?" Abdul Qadir menatapnya dengan penuh kasih. Lalu ia berkata, "Engkau sibuk mengejar perasaan dalam ibadah, padahal ibadah itu bukan untuk merasakan apa-apa. Ibadah adalah bentuk tunduk. Jika Allah memberi rasa manis, itu karunia. Jika yang datang rasa sepi,
Itu juga karunia. Kata-kata itu membuat murid itu menangis. Ia baru memahami bahwa perjalanan spiritual bukan mengejar pengalaman, melainkan belajar menerima apapun yang Allah berikan. Pada malam hari, setelah majelis selesai, Abdul Qadir duduk sendirian. Ia menutup mata dan mulai berzikir. Tidak lama kemudian, hatinya dipenuhi cahaya lembut yang terasa seperti pelukan. Ia merasakan seolah Allah membuka pintu makrifat, pintu untuk mengenal Dia dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh akal. Dalam keadaan itu, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, bagaimana aku bisa mencintai selain Engkau ketika Engkau memenuhi seluruh hatiku seperti ini?" Beberapa hari kemudian, ia menemui gurunya untuk menceritakan perubahan batin yang ia rasakan. Abu Sa'd Al-Mukarrami mendengarkan tanpa memotong. Ketika Abdul Qadir selesai, gurunya tersenyum dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, ketika seorang hamba jujur dalam mencintai Allah, maka Allah akan menyingkapkan tabir antara dirinya dan hamba itu. Engkau telah melewati ujian yang tidak mampu dilewati banyak orang. Hari ini, engkau memasuki makom yang hanya diberikan kepada mereka yang menjaga syariat dengan sepenuh hati." Kata-kata itu membuat Abdul Qadir menunduk. Ia tidak merasa bangga. Justru ia merasa semakin kecil dan semakin hina. Ia berkata, "Guru, aku tidak pantas." Gurunya menjawab, "Orang yang merasa tidak pantas, dialah orang yang pantas." Sejak hari itu, kata-katanya dalam majelis semakin syarat hikmah. Setiap nasihatnya membuat hati pendengarnya seakan disiram air sejuk. Ia mengajarkan bahwa makrifat bukan tentang melihat hal-hal gaib, tetapi tentang melihat diri sendiri sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa selain kebutuhan kepada Allah. Setelah Allah membuka pintu makrifat bagi Abdul Qadir, perubahan dalam hidupnya menjadi semakin nyata. Suasana majelisnya berubah. Jika sebelumnya para murid mendengarkan ilmunya dengan rasa hormat, kini mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam, ketenangan batin, hanya dengan berada di dekatnya. Setiap kata yang ia ucapkan bagai cahaya yang menembus ke dalam hati. Namun dalam ketenangan itu, muncul pula tanda-tanda karamah yang membuat banyak orang tertegun. Suatu hari, seorang lelaki miskin datang ke majelisnya sambil menangis. Ia kehilangan anaknya yang sedang sakit parah. Ia berkata, "Guru, dokter sudah menyerah, tolong doakan anakku." Abdul Qadir menatap lelaki itu dengan penuh iba, lalu mengangkat tangannya. Ia berdoa tidak keras, hanya dengan suara lembut. Setelah doa selesai, lelaki itu kembali pulang. Di luar dugaan, anaknya bangkit dan duduk beberapa saat kemudian, seolah penyakit beratnya hilang dalam sekejap. Kejadian ini menyebar begitu cepat di Baghdad. Namun Abdul Qadir tidak mau dikaitkan dengan karamah. Ketika seseorang datang dan berkata, "Guru, doa Anda menyembuhkan anak itu?" Ia menjawab, "Bukan doaku, itu rahmat Allah. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kepadaku. Aku hanyalah hamba biasa." Kerendahan hati yang seperti ini justru membuat orang semakin mencintainya. Namun, perlahan-lahan, keadaan menjadi rumit. Karena semakin banyak orang datang, majelisnya tak lagi mampu menampung jamaah. Mereka berdiri di luar ruangan, memadati jalan, bahkan memanjat dinding demi mendengarkan nasihatnya. Para ulama besar Baghdad pun mulai datang. Mereka tidak hanya menguji ilmunya, tetapi juga ingin mengetahui kedalaman ruhani seorang pemuda yang semakin dibicarakan seluruh kota. Ketika mereka bertanya tentang fikih, ia menjawab dengan sangat teliti. Ketika mereka bertanya tentang hadis, ia menukil sanad dengan akurat. Dan ketika mereka bertanya tentang hakikat, jawabannya membuat para ulama itu terdiam lama, seolah merenungkan sesuatu yang baru. Ketika namanya semakin besar, konflik pun mulai muncul. Ada orang-orang yang tidak suka melihat majelisnya dipenuhi ribuan orang. Sebagian merasa tersaingi, sebagian lagi merasa terganggu karena banyaknya jamaah yang memadati jalan. Bahkan ada yang menyebarkan kabar bahwa Abdul Qadir hanya mencari popularitas, atau ia menyebarkan tarekat baru untuk menguasai umat. Fitnah itu menyebar perlahan, terutama dari mereka yang melihat popularitasnya sebagai ancaman. Suatu malam, beberapa orang datang ke rumahnya dan menuduhnya melakukan bid'ah. Mereka mengatakan
bahwa di zikir yang diajarkannya bukan jalan yang benar. Abdul Qadir mendengarkan mereka dengan tenang, tanpa kemarahan sedikit pun. Setelah mereka selesai berbicara, ia berkata, "Jika kalian melihatku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tegurlah aku. Namun jika kalian hanya datang karena dengki, maka ketahuilah bahwa dengki tidak akan memadamkan cahaya Allah." Ucapan itu membuat mereka terdiam. Perlahan-lahan, wajah-wajah itu melembut. Sebagian dari mereka bahkan menangis, merasa malu atas prasangka buruk mereka. Namun tidak semua orang tersentuh. Ada yang semakin membenci, dan mereka mulai merencanakan hal-hal yang lebih buruk. Tetapi apapun yang mereka lakukan, jamaah Abdul Qadir justru semakin banyak. Orang miskin, orang kaya, pedagang, tentara, ulama, wanita tua, anak muda, semua berdatangan. Mereka tidak datang untuk melihat karamah, tetapi untuk mencari ketenangan hati yang sudah lama hilang dalam hiruk-pikuk dunia. Sementara itu, para murid dekat mulai melihat karamah lainnya. Kadang ketika ia berbicara tentang ketakwaan, tubuhnya memancarkan cahaya tipis seperti diterangi lampu dari dalam. Kadang ketika ia sedang bermunajat, bau wangi seperti kasturi memenuhi ruangan. Namun setiap kali muridnya menyebutkan karamah itu, ia menunduk dan berkata, "Semua itu ujian. Jika kalian membesarkannya, aku bisa terjatuh." Setelah melewati berbagai ujian ruhani, tipu daya gaib, dan fitnah manusia, Abdul Qadir memasuki masa paling bercahaya dalam hidupnya. Di umur yang semakin matang, jiwanya seakan mencapai ketenangan yang tak terguncang oleh apapun. Tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kebingungan. Hatinya menjadi seperti lautan luas yang tidak pernah habis. Selalu tenang, walaupun diterpa angin dari segala arah. Para murid yang melihatnya berkata, "Guru duduk seperti gunung, tetapi hatinya selembut embun." Pada masa inilah Allah membuka pintu makrifat secara penuh untuk dirinya. Makrifat bukan sekadar pengetahuan atau pengalaman ruhani. Makrifat adalah pengenalan sejati sebuah kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher, bahwa segala sesuatu terjadi dalam lindungan kehendak Nia, dan bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Abdul Qadir merasakan bahwa setiap napasnya, setiap langkahnya, setiap kata yang ia ucapkan, semuanya berada dalam pandangan Allah. Ia berkata kepada muridnya, makrifat bukan tentang melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang melihat Allah dalam setiap yang biasa. Dengan cahaya makrifat itu, dakwahnya menjadi semakin luas dan mendalam. Setiap hari, ribuan orang memenuhi majelisnya. Mereka datang bukan hanya dari Baghdad, tetapi dari seluruh penjuru negeri. Bahkan para ulama besar duduk di lantai, memposisikan diri sebagai murid di hadapan seorang wali yang ilmu dan akhlaknya bercahaya seperti matahari. Dalam majelis itu, Abdul Qadir tidak pernah meninggikan suara. Ia berbicara dengan tenang, tetapi kata-katanya menembus hati seperti anak panah dari cahaya. Suatu sore, seorang tentara datang dengan wajah penuh amarah. Ia berkata, "Guru, aku tidak bisa menundukkan hawa nafsuku, aku mudah marah, mudah terbakar, dan selalu merasa ingin membalas. Apa yang harus kulakukan?" Abdul Qadir menatapnya lama, lalu berkata, "Jika engkau marah karena dirimu, maka itu adalah nafsu. Tetapi jika engkau marah karena Allah, maka hatimu akan tetap tenang. Kendalikan dirimu, dan biarkan Allah yang memerangi musuh-musuh batinmu." Tentara itu menangis, dan sejak hari itu hidupnya berubah. Ia menjadi salah satu murid paling tawaduk dan penyayang. Dalam kesempatan lain, seorang wanita tua mendekatinya sambil menangis. "Guru, aku merasa ibadahku tidak bernilai. Aku sering berdosa, sering terjatuh, dan aku merasa tidak pantas mendekat kepada Allah." Abdul Qadir tersenyum lembut dan menjawab, "Allah tidak melihat masa lalumu, tetapi melihat hatimu saat ini. Jika engkau datang kepadanya dengan penuh penyesalan, maka Allah akan menutupi dosa-dosamu seperti malam menutupi cahaya." Wanita itu sujud menangis, merasa beban berpuluh-puluh tahun terangkat dalam sekejap. Dakwah Abdul Qadir tidak hanya menyentuh orang miskin dan orang lemah. Para pemimpin, para saudagar kaya,
Bahkan pejabat pemerintahan datang menemuinya. Mereka meminta nasihat, memohon doa, atau sekadar duduk di dekatnya untuk merasakan ketenangan. Namun Abdul Qadir tidak pernah membeda-bedakan siapa yang datang. Bagi dirinya, semua manusia adalah hamba Allah yang sedang mencari jalan pulang. Namun, ketika namanya semakin besar, Abdul Qadir justru semakin merendahkan dirinya. Ia sering berkata di hadapan muridnya, "Jika bukan karena rahmat Allah, aku tidak akan menjadi apa-apa. Semua ini miliknya. Aku hanyalah seorang hamba yang lemah." Kata-katanya membuat para muridnya menangis, karena mereka tahu kerendahan hati itu bukanlah kepura-puraan, tetapi kebenaran yang terpancar dari jiwanya. Di masa puncak marifat inilah, khutbah-khutbah Abdul Qadir menggetarkan hati seluruh Baghdad. Ia berbicara tentang bahaya riya, tentang pentingnya akhlak, tentang ketundukan hati, tentang keteguhan syariat, dan tentang cinta kepada Allah. Setiap nasihatnya terasa seperti menyalakan cahaya dalam hati pendengarnya. Banyak orang yang sebelumnya hidup dalam kelalaian berubah menjadi ahli ibadah hanya karena satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Pada masa ketika cahaya ma'rifat Syekh Abdul Qadir memuncak, Baghdad menjadi pusat spiritual yang gemanya terdengar hingga ke seluruh penjuru negeri Islam. Nama beliau disebut di rumah-rumah, di pasar, di masjid, bahkan di tempat yang jarang dikunjungi manusia. Orang-orang berbicara tentang ketenangan yang mereka rasakan ketika hadir di majelisnya. Mereka bercerita bagaimana nasihatnya mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut, seperti tanah yang disiram hujan pertama. Dan dari sinilah cahaya itu mulai menyebar jauh, melampaui batas Baghdad. Para murid yang belajar langsung pada Abdul Qadir tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Irak. Ada yang datang dari Persia, dari Turki, dari Hijaz, dari Yaman, bahkan dari wilayah Afrika Utara. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, hanya untuk duduk sesaat di hadapan seorang wali yang dianggap sebagai hujah zaman. Setelah belajar selama bertahun-tahun, para murid itu kembali ke negeri masing-masing dengan membawa ilmu, adab, dan cahaya makrifat yang mereka pelajari dari sang guru. Dari sinilah, cikal bakal penyebaran tarekat Qadiriyah mulai mengakar kuat. Salah satu muridnya yang paling terkenal berasal dari wilayah Syam. Namanya Abu Abdullah Al-Syami. Ia datang ke Baghdad dengan hati gelisah, mencari arah hidup yang jelas. Setelah beberapa bulan duduk di majelis Abdul Qadir, gelisah itu berubah menjadi ketenangan. Pemuda itu kembali ke Syam dan mengajarkan apa yang ia pelajari. Dalam waktu singkat, dakwahnya diikuti ratusan orang. Ketika orang bertanya kepadanya rahasia keberhasilannya, ia menjawab, "Aku hanya membawa sedikit cahaya yang kuambil dari guruku. Cahaya itu yang bekerja, bukan diriku." Tidak hanya murid jauh yang menyebarkan ajaran beliau, para murid yang tinggal di Baghdad pun membawa perubahan besar dalam masyarakat. Mereka membantu fakir miskin, mengunjungi orang sakit, memperbaiki akhlak, dan mengajarkan ilmu dengan cara yang lembut. Semua itu mereka lakukan bukan karena ingin dikenal, tetapi karena mengikuti jejak sang guru yang selalu menekankan pentingnya amal yang ikhlas. Di saat ilmunya menyebar semakin luas, Baghdad pun mengalami masa-masa krisis. Konflik politik, kemiskinan dan pertikaian antar golongan membuat banyak hati hancur. Namun justru di tengah kekacauan itu, Majelis Abdul Qadir menjadi tempat perlindungan bagi siapapun yang merasa tersesat. Ia berbicara tentang kedamaian, tentang kesabaran, tentang berpegang pada syariat, dan tentang bagaimana cinta kepada Allah bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Ucapannya seperti air sejuk yang jatuh di tengah gurun yang panas. Beberapa penguasa bahkan datang meminta nasihat kepadanya. Mereka bertanya tentang bagaimana memimpin rakyat dengan adil. Abdul Qadir menjawab, "Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang hatinya takut kepada Allah. Jika hatimu selamat dari kesombongan, maka rakyatmu akan selamat dari penindasan." Nasihat itu menyebar kemana-mana, hingga menjadi kalimat yang dihafal banyak orang. Tidak hanya manusia, bahkan dunia intelektual pun tersentuh oleh cahaya Abdul Qadir. Kitab-kitabnya disalin oleh para penuntut ilmu dan disebarkan ke berbagai negeri. Dalam kitab-kitab itu, ia menulis tentang tasawuf, tentang makrifat,
tentang hakikat ibadah, dan tentang bagaimana hati harus dibersihkan dari penyakit-penyakit batin. Tulisan-tulisannya mengalir seperti sungai jernih, mudah dipahami, namun dalam tak terhingga. Para cendekiawan berkata, kata-katanya mudah, tetapi maknanya menggerakkan dunia. Namun, semakin luas ajarannya menyebar, semakin besar pula beban yang dirasakan Abdul Qadir. Ia takut jika banyak orang memuji dirinya, hatinya bisa tergelincir. Ia sering berkata kepada muridnya, "Jika kalian mencintaiku, jangan agungkan diriku. Agungkanlah Allah yang mengirimku hanya sebagai perantara." Kerendahan hati ini justru membuat manusia semakin mencintainya, karena mereka melihat ketulusan yang jarang ditemukan pada manusia lain. Pada suatu malam, setelah memberikan majelis besar, Abdul Qadir duduk sendiri di beranda madrasahnya. Ia memandang langit Baghdad yang bertabur bintang. Suasana malam itu sangat tenang, seakan dunia berhenti berputar untuk sesaat. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, betapa kecilnya diriku, tetapi Engkau menyebarkan namaku. Jangan biarkan aku lalai walau sekejap." Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang tak mampu ia tahan. Semakin tua usia Abdul Qadir, semakin lembut cahaya yang memancar dari dirinya. Usianya sudah jauh melewati masa mudanya, rambutnya memutih seperti cahaya pagi, namun suara dan wibawanya masih sama kuat seperti dulu. Para murid, ulama, bahkan penguasa datang untuk menemuinya, bukan untuk meminta karamah, tetapi untuk mendengar hikmah yang keluar dari hati yang telah ditempa puluhan tahun oleh dzikir, mujahadah, dan ujian. Pada masa inilah, Abdul Qadir sering berbicara tentang 4 perjalanan ruhani yang menjadi inti dari hidupnya: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ia tidak membahasnya dengan bahasa sulit atau istilah berat, tetapi dengan kata-kata yang begitu lembut, sehingga setiap orang bisa memahami kedalaman maknanya. Suatu pagi, ia duduk di tengah majelis besar yang dipenuhi ratusan orang. Udara Baghdad hangat dan angin berembus pelan. Murid-muridnya duduk melingkar, menunggu kalimat demi kalimat yang akan keluar dari lisannya. Abdul Qadir membuka setiap nasihatnya dengan satu kalimat. "Wahai anak-anakku, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang panjang, namun Allah selalu dekat." Lalu ia berkata tentang syariat. "Syariat," katanya, "adalah pagar. Jika engkau melanggar pagar itu, engkau akan terjatuh ke jurang. Syariat bukan membatasi kebebasanmu, tetapi menjaga hatimu agar tidak tersesat." Ia menatap murid-muridnya satu persatu. "Jika engkau ingin berjalan kepada Allah, maka berjalanlah di atas syariat, bukan di luar syariat. Karena orang yang meninggalkan syariat akan tersesat oleh fata morgana batinnya sendiri." Setelah itu, ia masuk pada tarekat. "Tarekat adalah perjalanan membersihkan hati," ujarnya pelan. "Di sini engkau akan berjuang melawan dirimu sendiri. Engkau akan merasa lapar, haus, sepi, dan diuji oleh segala hal. Namun ketahuilah, pintu Allah tidak dibuka oleh keluhan, tetapi oleh kesungguhan." Murid-muridnya mengangguk. Beberapa menunduk sambil meneteskan air mata. Mereka pernah melihat sendiri beratnya mujahadah yang ditempuh gurunya. Kemudian ia membahas hakikat. Suaranya berubah lebih dalam. "Hakikat adalah ketika engkau melihat dunia sebagaimana adanya. Engkau tidak lagi tertipu oleh pujian, tidak tenggelam oleh kesedihan, dan tidak bergantung pada apapun selain Allah." Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. "Tetapi ingatlah, hakikat tanpa syariat adalah kegelapan. Bahkan jika engkau melihat cahaya, cahaya itu bisa berasal dari tipuan." Akhirnya ia berbicara tentang makrifat, puncak perjalanan ruhani. "Makrifat adalah ketika hati dipenuhi cinta kepada Allah," ujarnya dengan suara bergetar. "Engkau mengenal bahwa tiada daya dan upaya kecuali darinya. Engkau melihat segala sesuatu sebagai ciptaannya. Engkau merasa cukup denggania." Ia menundukkan kepala, dan suasana majelis menjadi sangat hening. Para murid merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dalam hati mereka, seolah mereka disentuh oleh kehangatan yang datang dari langit. "Namun ketahuilah," kata Abdul Qadir, 4 jalan ini bukan 4 jalan yang terpisah. Syariat adalah pondasi, tarekat adalah tangga, hakikat adalah jendela,
Makrifat adalah puncak. Barang siapa ingin mencapai puncak tanpa memijak tangga, ia akan jatuh. Nasihat ini menjadi pesan yang paling sering ia ulang-ulang di masa tuanya. Seakan ia ingin memastikan tidak ada satu murid pun yang salah memahami perjalanan rohaninya. Di hari-hari berikutnya, ia semakin sering memberi nasihat tentang keikhlasan. Jangan mencari karamah, katanya. Carilah keridaan Allah. Karamah akan lenyap, tetapi keridaan Allah akan menemani sampai akhirat. Ucapannya menggetarkan banyak hati yang sebelumnya terpesona oleh cerita-cerita luar biasa tentang dirinya. Suatu malam ia memanggil murid-murid terdekatnya dan berkata, "Wahai anak-anakku, dakwah telah aku sampaikan, ilmu telah aku ajarkan, dan amanat telah aku tunaikan. Jika aku pergi nanti, jangan bersedih. Peganglah syariat, dan kalian tidak akan terjatuh." Murid-muridnya menangis, memahami bahwa kata-kata itu adalah isyarat dari seorang guru yang sedang mempersiapkan perpisahan. Malam itu Baghdad dipenuhi angin sejuk yang tidak biasa. Langit tampak bersih, seolah bintang-bintang berkumpul lebih dekat untuk menyaksikan sesuatu yang agung. Di rumah sederhana yang selalu menjadi tempat berkumpul para murid, Abdul Qadir sedang berbaring dengan wajah yang tampak lebih damai dari biasanya. Cahaya lampu minyak menyentuh rambutnya yang telah memutih, membuatnya tampak seperti diselimuti cahaya tipis. Para murid inti duduk mengelilinginya, beberapa menahan tangis, beberapa menatap guru mereka dengan mata yang basah. Mereka tahu waktu itu telah dekat. Tetapi tidak ada yang siap benar-benar menghadapi perpisahan ini. Setiap detik terasa sangat panjang. Abdul Qadir membuka matanya perlahan. Ia melihat murid-muridnya satu persatu, lalu tersenyum kecil. "Jangan menangis," katanya dengan suara yang lemah namun jelas. "Setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Jika aku kembali lebih dulu, anggaplah aku sedang mendahului kalian menuju rumah yang sama." Salah satu muridnya mendekat. "Guru," katanya sambil menahan tangis, "apakah masih ada wasiat yang ingin guru sampaikan?" Abdul Qadir mengangguk pelan. Ia mengangkat tangannya yang sudah lemah, dan murid-murid mendekat untuk mendengarkan setiap kata yang mungkin menjadi pesan terakhir. "Wahai anak-anakku," katanya, "peganglah syariat. Jangan kalian tinggalkan walaupun hanya satu sunnah. Jangan tertipu oleh dunia, karena dunia adalah tamu yang akan pergi." Suaranya bergetar halus, namun kata-katanya tetap mengalir lembut. Ia melanjutkan, "Jangan menyakiti siapapun. Jika kalian mampu menjadi cahaya bagi orang lain, maka jadilah cahaya itu. Jika kalian melihat keburukan, tutupilah. Jika kalian melihat kebaikan, sebarkanlah." Para murid mengangguk sambil meneteskan air mata, mengingat bagaimana guru mereka menjalani setiap nasihat ini seumur hidupnya. Setelah itu, Abdul Qadir mengarahkan pandangannya ke langit-langit rumah. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, aku kembalikan jiwaku kepadamu. Sebagaimana engkau meminjamkannya kepadaku dengan rahmat, maka terimalah kembali dengan kasih sayang." Kalimat itu membuat para murid menangis. Namun, mereka menahan diri agar tidak mengganggu ketenangan sang guru. Tiba-tiba, wajah Abdul Qadir tampak lebih cerah, seolah ada cahaya lembut memancar dari kulitnya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sulit dilupakan siapapun yang mendengarnya, "Aku melihat pintu-pintu langit terbuka." Murid-muridnya terkejut. Beberapa memejamkan mata, merasakan getaran spiritual yang memenuhi ruangan. Salah satu putranya, Abdul Wahab, mendekat sambil menggenggam tangan ayahnya. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Ayah, apakah engkau merasa sakit?" Abdul Qadir menggeleng. "Tidak, anakku. Tidak ada rasa sakit, hanya kerinduan untuk pulang." Ia menatap putranya dalam-dalam. "Jaga saudara-saudaramu. Jangan bertengkar. Jangan rebutkan dunia. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi siapapun yang kalian temui." Putranya menangis terseduh, lalu mencium tangan ayahnya dengan penuh hormat. Di detik-detik terakhir, Abdul Qadir menatap semua muridnya. "Aku ridho kepada kalian," katanya pelan. "Semoga Allah meridai kalian sebagaimana aku meridai kalian.
Kalimat itu membuat seluruh ruangan berguncang oleh tangisan tertahan. Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang murid selain restu seorang guru. Akhirnya, Abdul Qadir memejamkan matanya perlahan. Seperti seseorang yang hendak tidur setelah perjalanan panjang. Bibirnya bergerak lembut, membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu napasnya terhenti. Tenang, hening, damai. Tidak ada rasa berat, tidak ada tanda kesakitan. Seakan seorang kekasih dipanggil kembali oleh Tuhannya dengan penuh kelembutan. Ruangan itu sunyi sangat lama. Murid-murid hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka merasakan bahwa bukan hanya Baghdad, tetapi seluruh dunia baru saja kehilangan cahaya besar yang menerangi banyak hati. Namun mereka juga tahu, cahaya itu tidak padam. Ia akan terus hidup dalam ilmu, dalam akhlak, dalam tarekat, dan dalam cinta kepada Allah yang diajarkan oleh Sang Wali Agung. Setelah kepergian Syekh Abdul Qadir Jailani, Baghdad tidak lagi sama. Kota itu tetap hidup, tetap berdenyut, tetapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang hanya dirasakan oleh hati. Para muridnya berjalan melewati jalan-jalan yang dulu sering dilalui sang guru. Dengan langkah pelan, seakan masih menunggu suara lembut yang biasa menenangkan mereka. Namun meski jasadnya telah kembali ke tanah, cahaya ilmu dan akhlaknya tidak padam. Justru sebaliknya, cahaya itu memancar lebih luas, melampaui batas zaman. Pada hari pemakamannya, ribuan manusia dari berbagai penjuru datang memenuhi kota. Tidak ada tempat yang cukup untuk menampung mereka. Ada yang datang sambil menangis, ada yang datang dengan wajah hening, namun mata berkaca-kaca. Dan ada pula yang datang hanya untuk merasakan suasana terakhir bersama sosok yang telah mengubah hidup mereka. Para ulama besar berdiri bersama orang miskin, tanpa jarak, tanpa kelas. Semuanya bersatu dalam duka yang suci. Tetapi warisan seorang wali bukan hanya pada makam yang diziarahi atau majelis yang ditangisi kepergiannya. Warisannya hidup dalam hati manusia, dalam ilmu yang ia ajarkan, dalam tarekat yang ia bangun, dalam akhlak yang ia teladankan. Tarekat Qadiriyah terus menyebar dari Baghdad ke Syam, Persia, Turki, Afrika Utara, India, hingga Asia Tenggara. Dalam setiap perjalanan itu, ruh ajarannya tetap sama. Kerendahan hati, cinta kepada Allah, dan keteguhan memegang syariat. Beberapa tahun setelah wafatnya, seorang ulama dari Mesir menulis, jika tidak ada Syekh Abdul Qadir, mungkin dunia ini akan kehilangan sebagian besar cahaya akhlak. Seorang sufi dari Afrika menulis, kami belum pernah melihat guru yang mampu menyentuh hati manusia seperti beliau. Kalimat ini bukan sekadar pujian, tetapi bukti nyata bahwa pengaruhnya melewati batas tempat dan waktu. Di Baghdad, madrasah yang ia bangun tidak pernah sepi. Para murid baru datang setiap tahun, ingin mempelajari apa yang dulu diajarkan sang guru. Mereka membaca kitab-kitabnya, mengulang wasiatnya, dan mencoba meresapi makna syariat, tarekat, hakikat, makrifat yang dulu dijelaskan dengan begitu indah. Dalam setiap pelajarannya, mereka seakan merasakan kembali kehadiran sang guru. Duduk dengan cahaya lembutnya, memberikan hikmah yang menembus sanubari. Bahkan, hingga ratusan tahun setelah wafatnya, para pengembara dari berbagai negeri masih bercerita tentang karamahnya, tentang keluasan ilmunya, dan tentang kedalaman hati yang tidak pernah mereka temui pada siapapun selain dirinya. Namun yang paling banyak diceritakan bukanlah karamah ajaib, melainkan akhlaknya yang lembut. Bagaimana ia memaafkan orang yang mencacinya, bagaimana ia tersenyum kepada orang yang membencinya, bagaimana ia merendah walau dunia memuliakannya. Dan seperti itulah seorang wali hidup dalam ingatan manusia, tidak dengan suara keras, tidak dengan kekuasaan, tetapi dengan keikhlasan yang menyentuh hati banyak orang. Itulah sebabnya, hingga hari ini, nama Syekh Abdul Qadir Jailani tetap disebut dengan penuh hormat, bukan hanya sebagai ulama, tetapi sebagai cahaya bagi umat. Di akhir episode, kita kembali ke satu pesan yang selalu beliau ulang-ulang. Jalan menuju Allah panjang, tetapi Allah lebih dekat dari apa yang kalian bayangkan. Peganglah syariat, sucikanlah hati, dan jangan pernah berhenti mengetuk pintunya.
Pesan itu bukan hanya wasiat untuk murid-muridnya, tetapi untuk semua manusia yang hidup setelahnya. Karena ajaran seorang wali tidak mati bersama jasadnya. Ia terus hidup selama ada hati yang mencari Allah. Dan kini, ketika kita menutup rangkaian panjang perjalanan syariat, tarekat, hakikat, makrifat Sang Wali Agung, kita diajak untuk memandang diri sendiri. Sudah sejauh apa kita berjalan di jalan yang sama? Apakah hati kita semakin dekat kepada Allah? Atau justru semakin jauh? Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah undangan. Undangan untuk kembali kepada cahaya, untuk memulai perjalanan ruhani, dan untuk menemukan Allah dalam setiap langkah. Semoga Allah merahmati Syekh Abdul Qadir Jailani, dan semoga cahaya ajarannya menerangi hidup kita. Amin.